I just had to let you know you're Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rosa Cecilia Sitorus dengan NIM 2432150029. Pada hari ini saya mempresentasikan materi teori ekonomi mengenai inflasi dan pengangguran. Inflasi. Teman-teman semua pasti udah familiar dengan kata inflasi. Dan pasti udah terlintas di kepala kita kalau inflasi itu harga-harga yang naik. Nah, memang secara umum itu inflasi itu merupakan fenomena ekonomi di mana terjadi peningkatan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Nah, saya akan meng-highlight di bagian secara umum dan terus-menerus. Inflasi itu bukan seperti kayak harga tiket konser naik atau barang-barang lucu naik, tapi di sini inflasi itu menjelaskan bahwa harga-harga barang yang secara umum, artinya kebanyakan atau general gitu. Terus dia itu terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, bukan cuma hari ini doang naik, itu namanya bukan inflasi. Nah, di sini udah dijelasin mengenai perspektif buku teks internasional Macroeconomics karya N. Georgian. Nah, dia mengatakan kalau inflasi itu bukan sekedar kenaikan harga satu atau dua barang yang sudah tadi aku jelasin, tetapi kenaikan harga secara keseluruhan atau disebut overall price level. Jadi di sini dia tuh mencerminkan penurunan nilai mata uang. Jadi ketika tingkat harga naik, setiap unit mata uang hanya dapat membeli lebih sedikit barang dan jasa. Nah, selanjutnya kita mau tahu nih, gimana sih para ekonom itu mengukur inflasi. Pertama itu ada indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen ini, seperti yang udah saya taruh di PPT, dia itu mengukur perubahan harga barang jasa yang dibeli oleh rumah tangga. Nah, IHK ini langsung dirasakan oleh konsumen. Kenapa? Karena positifnya yang pertama, dia itu menggambarkan inflasi langsung dirasakan oleh masyarakat yang menggunakan barang jasa, dikonsumsi oleh rumah tangga. Contohnya kayak kita, para pekerja, buruh, dan sebagainya. Terus positifnya yang kedua, digunain secara luas oleh pemerintah dan bank sentral untuk menentukan kebijakan moneter. Misalnya kayak penyesuaian suku bunga. Terus, ada juga sisi negatifnya, dia itu nggak mencerminkan seluruh barang dan jasa dalam perekonomian. Hanya konsumsi rumah tangga aja yang dicerminkan. Yang kedua, negatifnya, dia nggak mencerminkan perubahan kualitas barang. Jadi bisa menimbulkan bias. Selanjutnya itu ada yang kedua, indeks harga produsen. Nah, indeks harga produsen ini kebalikannya dari indeks harga konsumen. Dia hanya mengukur perubahan di sektor produksi sebelum barang itu sampai ke tangan konsumen. Nah, apa sih positifnya? Pertama, dia itu mengukur inflasi pada tahap awal rantai produksi. Jadi itu berguna untuk indikator awal untuk memprediksi inflasi konsumen. Kedua, itu membantu memahami tekanan biaya produksi yang dapat mempengaruhi harga jual di masa depan. Tapi ada juga sisi negatif dari IHP ini. Yang pertama, dia tuh nggak mencerminkan harga akhir yang dibayar konsumen. Juga dia tuh bisa terpengaruh oleh fluktuasi harga bahan baku atau energi yang belum tentu berlanjut ke tangan konsumen. Selanjutnya yang ketiga itu ada indeks harga perdagangan bebas. Di sini, indeks harga perdagangan bebas itu mengukur perubahan harga di tingkat grosir atau perdagangan besar. Di sini juga dia punya sisi positif dan negatifnya. Yang positif dia mengukur harga tingkat grosir. Jadi kayak nunjukin tren harga sebelum mencapai pasar eceran. Juga berguna untuk memantau dinamika rantai pasok dan margin. Terus ada di sisi
negatifnya, di sisi negatifnya itu dia nggak mencerminkan harga yang dibayar oleh konsumen akhir. Juga kayak kurang relevan untuk analisis kebijakan moneter, karena nggak langsung mempengaruhi daya beli masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan masing-masing indeks harga atau indikator inflasi. Yang pertama ada indeks harga konsumen. Cara menghitungnya, CPI sama dengan biaya keranjang barang tahun sekarang dibagi biaya keranjang barang tahun dasar dikali 100. Di sini udah ada contohnya. CPI 2025 sama dengan 120. CPI 2024 110. Maka terjadi inflasi sebesar 9,9% dari tahun 2024 ke tahun 2025. Selanjutnya itu ada IHP. Rumusnya, harga rata-rata barang produsen tahun sekarang dibagi harga rata-rata barang produsen tahun dasar dikali 100. Di sini juga ada contoh perhitungannya, bisa dilihat. Jadi harga bahan bakunya itu naik dari 50.000 ke 55.000. Lalu ternyata terjadi inflasi sebanyak 10% dari kenaikan harga bahan baku tersebut. Lalu lanjut ke IHPB. Di sini rumusnya harga rata-rata barang grosir tahun sekarang dibagi harga rata-rata barang grosir tahun dasar dikali 100. Contoh perhitungannya, harga grosir semen naik, terus dia ternyata mendapatkan inflasi sebesar 10% dari harga 60.000 ke 66.000. Nah, di sini kita lanjut ke jenis inflasi. Jenis inflasi itu kita lihat dari berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama ada inflasi merayap atau creeping inflation. Ini itu kenaikan harganya itu rendah atau terbilang lambat lah, di bawah 3% per tahun. Biasanya ini tuh dianggap normal dan bahkan sehat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Terus ini tuh kayak menunjukkan bahwa ekonomi itu lagi bertumbuh secara stabil tanpa gejolak harga yang ekstrim. Nah, apa sih sisi positif dari inflasi merayap? Tentu pasti mendorong pertumbuhan ekonomi, terus menumbuhkan kepercayaan investor, terus memotivasi masyarakat untuk berinvestasi. Tapi juga ada efek negatif. Bisa aja mengurangi daya beli masyarakat, pendapatan tetap kalau kenaikannya itu nggak diimbangi kenaikan upah. Jadi harga-harga barang naik tapi harga gaji upah rendah, itu bisa mempengaruhi banyak aspek. Kemudian ada sisi negatifnya yang lain. Dia bisa menimbulkan ekspektasi inflasi jangka panjang dan mempengaruhi kebijakan moneter. Kemudian yang kedua ada inflasi melonjak atau galloping inflation. Ini tuh kenaikan harganya sudah di tingkat yang cukup besar dan biasanya udah sulit dikendalikan. Itu biasanya berkisar antara 10 sampai 100% per tahun. Ada juga sisi positifnya dari galloping inflation ini, tapi dalam jangka pendek. Dia itu bisa menguntungkan produsen karena kan harga jualnya naik nih lebih cepat daripada biaya produksi. Jadi misalnya dia biaya produksinya tahun ini sedikit, tiba-tiba tahun depan itu ada inflasi besar. Kemungkinan kan harga produksi naik, tapi harga bahan bakunya dia masih punya stok dari tahun lalu. Jadi bisa dibilang dia punya untung yang besar. Tapi ada juga negatifnya, pasti daya beli masyarakat akan turun, apalagi kelompok berpenghasilan rendah.
Kemudian terakhir itu ada hyperinflation atau hyperinflasi. Nah, di sini tuh kategori inflasi yang udah super ekstrim. Biasanya di atas 50% per bulan. Nah, di sini tuh uang kertas kehilangan nilainya hampir seluruhnya secara instan. Contohnya itu ada kayak waktu di Zimbabwe 2008 atau di Jerman 1923. Negatifnya pasti nilai uang itu jatuh drastis. Masyarakat tuh bisa kehilangan kepercayaan terhadap mata uang. Terus harga barang pasti melonjak setiap hari, jadi kayak sistem ekonomi terganggu. Kemudian tabungan dan pendapatan jadi nggak berharga, bisa memicu krisis sosial dan politik. Nah, dari sepanjang ini pembahasan kita tentang inflasi, ternyata inflasi itu punya teori penyebab kenapa bisa terjadi inflasi. Nah, di sini udah aku taruh di PPT. Yang pertama itu ada teori kuantitas uang, dipelopori oleh Milton Friedman. Jadi teori ini tuh bilang kalau akar penyebab inflasi itu jumlah uang yang beredar berlebihan di masyarakat. Nah, di sini tuh kayak contohnya di Indonesia, pemerintah cetak uang berlebihan untuk menutup defisit. Nah, itu tuh bisa menyebabkan inflasi, bahkan bisa mencapai lebih dari 16%. Kemudian yang kedua ada demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan. Nah, ini tuh terjadi karena permintaan total atau aggregate demand itu dalam perekonomian melebihi kapasitas produksi total, aggregate supply. Biasanya itu populer banget dengan slogan too much money chasing too few goods. Jadi kayak terlalu banyak uang nih mengejar terlalu sedikit barang. Contoh nyatanya itu di Indonesia 2022 waktu pemulihan ekonomi pasca pandemi itu kan meningkatkan konsumsi masyarakat. Tapi kan produksi belum sepenuhnya pulih karena kita masih ada beberapa hal yang perlu diuruskan kayak tentang kesehatan dan sebagainya. Apalagi waktu itu terjadi kayak lockdown gitu. Nah, kemungkinan besar kan produksi itu akan jauh lebih lambat dibandingkan nggak ada COVID. Jadi kayak orang udah pengen banyak barang tapi barangnya belum ada. Itu bisa memicu inflasi. Kemudian terakhir itu ada cost inflation atau inflasi dorongan biaya. Nah, ini tuh terjadi ketika biaya produksi itu naik. Misalnya kayak upah buruh naik drastis, bahan baku naik drastis. Itu bisa membuat produsen itu menaikkan harga jual untuk jaga margin keuntungannya tetap ada. Nah, itu juga bisa mendorong inflasi. Contohnya di Indonesia itu kayak kenaikan BBM, terus kenaikan tarif listrik. Itu bisa mendorong biaya produksi di sektor industri dan logistik lebih naik dari biasanya. Terus udah sampai ke teori, kita pasti bertanya dong, apa sih dampak dan biaya inflasi? Tapi pertama kita harus tahu dulu kebijakan pengendalian inflasi. Yang pertama itu ada kebijakan moneter. Di sini Bank Sentral tuh menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Juga dia menekan minat masyarakat berbelanja. Terus dia itu biasanya memiliki efek positif. Dari kebijakan moneter ini pasti menurunkan tingkat inflasi dengan mengurangi konsumsi dan investasi yang berlebihan. Terus kedua itu menstabilkan nilai tukar mata uang. Karena kan suku bunganya tinggi, itu bisa menarik investasi asing. Nah, tapi ada juga efek negatif dari kebijakan moneter. Pertumbuhan ekonominya bisa melambat karena kan biaya pinjaman meningkat dan investasi menurun. Terus juga pengangguran bisa naik
akibat penurunan aktivitas produksi dan konsumsi. Lanjut kita ke kebijakan fiskal. Di sini pemerintah itu mengurangi pengeluarannya atau menaikkan pajak untuk mengurangi jumlah yang beredar. Kayak dia tuh mengurangi defisit anggaran, menjaga keseimbangan fiskal negara. Lalu terakhir ada kebijakan harga dan upah. Di sini pemerintah bisa menerapkan kebijakan penetapan harga atau upah untuk mengendalikan kenaikan harga. Ya. Jadi supaya nggak biaya produksi naik, biasanya diminta kebijakan pemerintah untuk menjaga upah minimumnya berapa, harga minimumnya berapa. Selanjutnya, di sini ada pengangguran. Pengangguran pasti itu kondisi di mana seseorang tuh nggak dalam usia kerja, tapi dia nggak bekerja atau sedang mencari kerja. Itu bisa disebabkan oleh ketidakseimbangan pasar tenaga kerja, kayak nggak seimbang antara supply dan demand-nya. Supply tenaga kerja banyak, demand sementara tenaga kerja sedikit. Di sini, nah ini udah ada kondisi di mana seorang kerja tapi nggak kerja. Selanjutnya, di sini ada klasifikasi penduduk usia kerja. Yang pertama, angkatan kerja atau labor force, jumlah orang yang bekerja, ditambah dengan orang yang tidak bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan. Kedua, itu ada pengangguran, seseorang yang berada dalam usia kerja tapi nggak punya pekerjaan, namun aktif sedang mencari pekerjaan dalam beberapa minggu terakhir. Terus terakhir ada bukan angkatan kerja. Di sini orangnya dalam usia kerja tapi nggak bekerja dan tidak mencari kerja. Biasanya tuh contohnya mahasiswa, ada ibu rumah tangga, pensiunan, dan lain sebagainya. Di sini ada indikator mengukur pengangguran. Bisa dilihat rumus umumnya, tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi total angkatan kerja dikali 100%. Contohnya jumlah pengangguran 8 juta orang, total angkatan kerja 120 juta orang. Ternyata tingkat penganggurannya sebesar 6,67%. Jadi setiap 200 orang dalam angkatan kerja itu sekitar sampai 6-7 orang nggak punya pekerjaan. Satunya ada jenis-jenis pengangguran. Ada pengangguran fungsional, pengangguran struktural, dan pengangguran siklikal. Pasti pengangguran itu didasarkan oleh penyebabnya. Nah, pertama, pengangguran fungsional itu terjadi karena waktu yang dihabiskan kerja untuk mencari pekerjaan. Jadi kayak kebanyakan menghabiskan waktu untuk mencari pekerjaan cocok nih sama keterampilan mereka. Terus ada pengangguran struktural, terjadi karena nggak sesuai antara keterampilan mereka dengan yang dibutuhkan oleh lapangan kerja tersedia. Ini sering banget ya terjadi di Indonesia, nggak sesuai antara kayak misalnya keterampilan kita sama yang dibutuhkan lapangan pekerjaan. Terus ada pengangguran siklikal karena siklus bisnis perekonomian. Selanjutnya itu kenapa sih pengangguran selalu ada? Pertama, undang-undang upah minimum. Karena pemerintah itu menetapkan batas bawah upah agar pekerja sejahtera. Tapi kan ini bisa bikin perusahaan itu membataskan rekrutan dong. Terus ada serikat pekerja atau unions, kekuatan kolektif buruh yang menuntut upah tinggi. Jadi karena banyak buruh yang pengen upah tinggi kan membuat kayak perusahaan itu berpikir, kalau misalnya upahnya tinggi, pasti biaya produksinya tinggi. Nah, biasanya perusahaan itu suka sama pekerja yang kompeten tapi gajinya atau upahnya terendah. Makanya terjadi pengangguran. Kemudian ada teori upah efisiency wages. Nah, ini tuh kayak perusahaan sengaja nih bayar pekerja lebih tinggi dari harga pasar biar produktivitas mereka meningkat dan loyalitas itu terjaga. Ya, biasanya itu juga membuat pengangguran.
karena dia mencari karyawan atau pekerja yang sempurna. Nah, apa aja sih kebijakan mengatasi pengangguran? Pertama, untuk friksional, kita tuh harus menyediakan bursa kerja, reformasi lowongan, dan program pelatihan. Untuk pengangguran struktural, kayak reformasi kurikulum pendidikan tinggi agar sesuai dengan industri. Contohnya kayak sekarang lagi maraknya digital atau AI. Nah, bisa kita mengurangi pengangguran struktural dengan membuat mata kuliah AI gitu, atau mata kuliah teknologi informasi. Kemudian ada pengangguran siklikal. Di sini caranya dengan Bank Sentral itu menerapkan kebijakan moneter ekspansif masuk untuk menstabilkan perekonomian. Nah, hubungannya inflasi dan pengangguran, jadi kayak udah sampai sini, menurut penelitian pasti oleh A. W. H. Phillips 1958 dan Jurnal Ekonomika, ia menemukan bahwa selama periode 1861 sampai 1957 di Inggris, tingkat pengangguran yang rendah itu berkorelasi dengan kenaikan upah dan harga yang tinggi. Nah, artinya ketika banyak orang bekerja, permintaan tenaga kerja meningkat, upah kan naik, dan perusahaan menaikkan harga untuk menutupi biaya tersebut. Nah, sudah sampai sini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya.